Di tengah keramaian, suara riuh rendahnya dunia. Cek 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 cek. Oh, udah. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas satu konsep dalam sejarah. Konsep tersebut adalah konsep perubahan dan keberlanjutan. Mendengar kata perubahan dan keberlanjutan memang tidak asing bagi telinga kita. Namun, apakah selama ini kita mengerti maknanya? Nah, belum tentu. Tidak semua orang mengerti makna dari perubahan dan keberlanjutan. Namun, dalam mempelajari dan memahami konsep ini, kita akan membuatnya lebih sederhana dan mudah dipahami dengan contoh-contoh untuk kita analisis yang sederhana juga. Nah, pertama-tama secara singkat, perubahan artinya adalah keadaan yang berubah, di mana keadaan yang sekarang berbeda atau tidak sama dengan keadaan yang akan datang, atau keadaan yang sekarang berbeda dari keadaan yang sebelumnya. Nah, contoh yang sederhana itu seperti ini. Sekarang ini kan pandemi ya, pandemi corona. Nah, mendekati bulan Desember, ini contoh ya, mendekati bulan Desember, situasi membaik. Artinya jumlah kasus positif corona itu menurun. Jumlah kasus meninggal akibat corona juga menurun. Kemudian jumlah kasus sembuh dari corona meningkat. Nah, itu adalah suatu kondisi yang baik. Nah, dari situasi itu, misalnya ya, Kementerian Pendidikan kemudian melihat, terus akhirnya memberikan kebijakan bahwa ya, sekolah boleh melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka. Nah, tapi dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Misalnya saja ketika kita di dalam kelas, jaraknya 1 meter begitu. Guru dengan siswa atau antar siswa itu berinteraksinya secara berbeda. Tidak bersentuhan, tidak berdekatan dan sebagainya, tidak salaman dan sebagainya. Nah, itu salah satu perubahan yang terjadi. Nah, itu contoh konkretnya. Dari contoh yang ini, yang sederhana ini, kita bisa tahu bahwa perubahan itu sebetulnya ada yang menyebabkan. Perubahan itu ada penyebabnya. Ada faktor pendorongnya. Nah, faktor pendorongnya itu bisa dari dua sisi. Pertama, dari dalam dan dari luar. Faktor internal dan eksternal. Mungkin kamu bisa menyingkatnya dengan istilah itu. Faktor internal dari dalam dan faktor eksternal dari luar. Faktor eksternal itu adalah faktor yang mendorong perubahan namun berasal dari luar masyarakat atau luar seorang pribadi. Misalnya saja begini, kalau sebagai seorang pribadi, saya mendapatkan saran dari teman saya. Nah, itu adalah faktor eksternal. Nah, atau dalam lingkungan masyarakat nih, ketika pandemi corona nih, Indonesia atau sekolah itu boleh melakukan pembelajaran tatap muka, namun dengan mengikuti protokol kesehatan. Misalnya salah satu dalam protokol kesehatan itu adalah tidak melakukan salaman. Nah, anjuran ini berasal dari
WHO. Nah, itu kan faktor dari luar juga. Kemudian faktor dari dalam atau faktor internal itu adalah faktor yang mendorong perubahan namun berasal dari lingkup dalam suatu masyarakat atau berasal dari dalam diri seorang pribadi. Nah, misalnya saya pengen mutusin pacar atau saya pengen nembak seorang cewek begitu. Saya nggak perlu nanya ke teman lain. Nah, saya berani apa enggak ya? Misalkan saya berpikir nanti kalau saya tunggu-tunggu terus sebulan, 2 bulan, setahun, ya akhirnya lulus sekolah, terus akhirnya nggak jadi saya tembak. Saya menyesal. Daripada saya nunggu penyesalan, mending saya tembak langsung gitu. Kamu mau nggak jadi pacar saya? Nah, misalnya gitu. Itu berasal dari dalam diri saya sendiri, bukan atas dasar saran dari teman. Itu contoh untuk pribadi seorang individu. Tapi kalau untuk contoh masyarakat, misalnya kita di lingkungan sekolah, kita masuk ke sekolah nih, kita masuk ke sekolah lewat pertimbangan dari Dewan Guru, komite sekolah, orang tua siswa, dan yayasan berkumpul atau melakukan rapat, kemudian menentukan bahwa Bapak Ibu guru dan anak-anak itu boleh masuk sekolah. Namun yang menggunakan transportasi umum, misalkan salah satu poin kesepakatannya adalah yang menggunakan transportasi umum harus membawa baju ganti sebelum masuk ke sekolah dan mengikuti kegiatan belajar mengajar. Harus diganti bajunya menggunakan baju yang jadi cadangan yang dibawa. Nah, supaya menghindari atau mengurangi resiko penularan virus. Nah, itu contoh dari faktor internal yang ada di satu masyarakat, terutama di sekolah. Nah, dari contoh-contoh sederhana itu saya kira kamu semua menangkap ya bahwa adanya perubahan itu atas dasar faktornya bisa dari dalam, bisa dari luar. Nah, dari situ kita akan melanjutkan ke pembahasan satu konsep sederhana yang lain, yaitu konsep keberlanjutan. Keberlanjutan sendiri dalam sejarah merupakan rangkaian peristiwa dari peristiwa yang sudah terjadi ke peristiwa yang akan terjadi. Sejarah itu kan proses. Sejarah itu kan suatu dinamika. Nah, dalam dinamika itu ada perubahan-perubahan, ada peristiwa-peristiwa. Nah, peristiwa-peristiwa itu saling terkait, membentuk satu rangkaian dari yang masa lalu, masa kini, masa depan. Nah, rangkaian dari peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa depan itulah yang disebut keberlanjutan. Nah, kalau kita ngomongin konteks dalam situasi kita sekarang, pandemi corona, yang menjadi suatu keberlanjutan adalah kita atau kamu itu selama ini tetap belajar. Ya, kamu sadar apa enggak, kita selama ini tetap belajar. Karena ada yang mikir ya, punya mindset bahwa kita ini kayak libur. Pasti kamu ada yang punya mindset bahwa saat ini kita libur. Tapi enggak. Dari awal pandemi di bulan Maret, kemudian di pertengahan pandemi, ketika tahun ajaran berakhir di bulan Juni, terus awal tahun ajaran baru di bulan Juli, terus sekarang di bulan September, kamu masih tetap melakukan proses pembelajaran. Kamu terus melakukan proses pembelajaran. Nah, itu adalah sebuah keberlanjutan. Meskipun proses pembelajaran kita secara teknis berubah dari yang semula tatap muka, langsung, kemudian pembelajarannya secara tidak langsung atau dalam waktu yang bersamaan tapi mediumnya berbeda, ruangnya berbeda. Bahkan seperti saat ini, waktunya pun berbeda. Saya membuat rekaman ini pun tidak sama waktunya dengan ketika kamu melihat. Nah, itu yang menjadi perubahan dan keberlanjutan dalam konteks kita saat ini mengalami situasi pandemi corona. Nah, saya kira contoh-contohnya jelas bahwa dalam sejarah ada peristiwa hidup manusia.
Nah, peristiwa hidup manusia itu beragam, banyak, dan membentuk suatu rangkaian proses peristiwa. Nah, dari situ kita bisa melihat adanya perubahan dan keberlanjutan. Secara fisik kita melihat saya tambah tua, bertambah gemuk misalkan, terus nanti saya ubanan. Nah, itu kan perubahan. Nah, tapi hidup saya terus berlanjut sebagai seorang individu. Nah, kita akan belajar, habis ini kita akan menganalisis secara sederhana mengenai perubahan dan keberlanjutan melalui satu video pendek yang berjudul Perundungan, Belajar dari Masa Lalu. Kemudian juga melalui artikel pendek yang berjudul Soekarno Kuliah dengan Biaya Sendiri. Nah, melalui video pendek atau film pendek dan artikel ini, saya harap kamu dapat belajar menganalisis bagaimana perubahan yang ada di dalam video atau film pendek dan dalam artikel itu. Saya harap kamu juga bisa menganalisis perubahan apa yang terjadi, faktor-faktor apa yang muncul di situ, yang internal apa, yang eksternal apa. Kemudian kamu juga bisa memaknai atau memetik satu pembelajaran dari film pendek atau video pendek itu, dan juga artikel mengenai Soekarno. Oke, saya kira demikian. Selamat menonton dan membaca. Terima kasih.